Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11 akuntansi khususnya ya. Nah, hari ini kita akan bahas part terakhir di bab 2, yaitu merencanakan produk kreatif untuk usaha, dimana ada beberapa item yang memang harus kita bahas dalam merencanakan produk kreatif ini ya. Nah, perencanaan produk kreatif merupakan langkah awal sebelum memulai sebuah usaha. Hal-hal yang perlu direncanakan yaitu latar belakang usahanya. Nah, latar belakang usaha ini adalah untuk mengetahui latar belakang seseorang ya, atau kalian dalam memulai sebuah usaha. Kalian itu jagonya di bidang apa, terus kalian bisanya apa. Nah, inilah latar belakang yang harus kalian ketahui ya, atau kemampuan kalian apa. Itu perlu banget ya, supaya itu bisa menjadi sebuah pendorong atau motivasi dan juga triggernya saat kalian memulai usaha yang baru ya. Terus kalian harus memiliki ide kreatif dan inovasi. Setelah mengetahui bidang usaha yang dipilih, langkah selanjutnya yang kalian harus lakukan ya, kalian harus mencari inovasi yang kreatif di bidang tersebut, supaya bisnis yang kalian bangun ini bisa bersaing dengan bisnis orang lain. Kenapa ya? Karena memang kadang kita membangun bisnis itu tidak pure atau tidak mesti bahwa bisnis ini benar-benar baru, tetapi ada juga bisnis yang memang yang kita aplikasi dari bisnis orang lain ya, misalnya kayak bisnis jajanan, jual beli dan semacamnya, atau titipan kilat. Nah, terus langkah berikutnya yang harus kalian siapkan yaitu deskripsi produk ya. Agar lebih jelasnya, produk itu perlu digambarkan secara detail ya, baik dalam bentuk kata-kata menggambarkan itu, tampilannya, namanya harus benar-benar, dan supaya orang tuh tidak salah ya. Karena sekarang kita tahu ya, brand-brand itu atau merek-merek tertentu itu banyak yang menyerupai ya, artinya ada yang original, ada yang tiruan. Nah, jadi deskripsinya harus jelas supaya orang bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tiruan. Terus target dan segmentasi pasar ya, ini target dan segmentasi pasar itu ya, kita harus tentukan produk yang kita jual ini untuk siapa dan di mana harus kita menjual. Karena saat kalian membuat produk dan produk kalian itu tidak sesuai pasar yang kalian tuju atau segmennya salah begitu ya, misalnya ya kalian membuat produk untuk orang dewasa tapi lingkungan kalian terbalik ya. Kalian membuat produk untuk anak-anak sedangkan di lingkungan kalian ya anak-anaknya sedikit ya, jadi itu bisa merugikan pasar kalian. Dalam artiannya kalian buat produk yang cukup banyak sedangkan peminat atau pembelinya sedikit, itu sangat disayangkan karena akan berimbas pada pendapatan perusahaan ya. Terus kalian juga harus menentukan cara penjualan kalian. Nah, cara penjualan kalian juga ini ya bertujuan agar benar-benar mencapai target begitu. Karena apakah ini harus dijual online atau dijual offline atau bisa menggabungkan keduanya, itu harus kalian tentukan supaya cara atau langkah yang kalian pilih tepat begitu. Kalau memang mau offline ya, langkah yang kita cari ya mungkin mencari tempat yang strategis, pinggir jalan, dekat kerumunan orang, gampang diakses dan semacamnya. Dan kalau mau menjualnya secara online ya, kita harus memikirkan bagaimana promosi, penggunaan sosial media, jam-jam prioritas orang-orang menggunakan sosial media itu bisa pengaruh pada periklanan atau promosi kita di sosial media. Nah, yang berikutnya ini lokasi usaha ya, sama dengan cara penjualan tadi, hampir mirip ya. Lokasi itu kita harus benar-benar memilih dengan baik ya, harus benar-benar penuh pertimbangan karena lokasi itu paling penting ya. Paling penting yaitu untuk produksi atau penjualannya. Kalau kita membangun usaha di mana yang kegiatan produksinya itu bisa menghasilkan limbah, alangkah baiknya lokasinya agak jauh dari
kediaman atau lokasi perkampungan, karena takutnya limbahnya nanti berpengaruh pada masyarakat yang ada di situ. Dan kalau untuk lokasi penjualannya ya pasti kita mencari tempat yang strategis yang memang gampang dicapai oleh orang-orang dari luar sana. Nah, itu baru sampai 6 ya. Kalian bisa melihat di tabel di itu materi yang Bapak bagikan, ada layout lokasi ini ya tata letak saat kalian mengatur penempatan entah produk kalian dalam toko kalian, ditata dengan rapi, maksudnya disimpan dalam rak-rak, terus rak-raknya ini dibagi lagi berdasarkan jenis barangnya. Misal barang untuk anak-anak sebelah sana, untuk dewasa sebelah sini, dan peralatan-peralatan lainnya sebelah mana. Atau mungkin kalian bisa mengambil contoh di supermarket atau swalayan itu kan layout mereka atau tampilan cara mereka menyusun barang itu benar-benar tertata rapi begitu. Terus ada alat dan fasilitas. Alat dan fasilitas sebaiknya direncanakan berdasarkan layout dan cara penjualan dengan jumlah jenis yang diperhitungkan agar efisien dan penggunaan modal nantinya. Nah, ini dikatakan berdasarkan layout dan cara penjualannya. Nah, benar tuh. Kalau memang cara penjualannya online, jadi kita kan nggak perlu beli banyak arak dan penyimpanan semacamnya. Kita bisa mengurangi biaya untuk itu. Jadi cara kita menjual itu mempengaruhi pembelian alat dan fasilitas yang kita perlukan. Kalau kita jualan online juga, kita tidak perlu harus menyewa toko yang besar dan semacamnya, karena kita masih bisa menyimpan barang di gudang atau tempat tinggal kita. Nah, itu baru 8 guys ya, kita punya 12 kalau nggak salah ya, 12. Tapi sebelum kita lanjut ya, sebenarnya apa sih manfaat dari merencanakan produk kreatif untuk usaha ini ya? Manfaatnya ya agar sebuah usaha dapat memiliki produk jual yang dibutuhkan dan diinginkan oleh target pelanggan, serta dapat memiliki produk jual yang mampu memberikan solusi bagi permasalahan segmen pelanggannya. Artinya perencanaan itu dibuat memang untuk menjawab masalah-masalah konsumen kita. Karena sebelum kita mulai usaha itu kita harus melakukan sedikit riset begitu, melihat dulu lingkungan dan kondisinya seperti apa, agar nanti bisa memberikan produk atau jasa yang benar-benar sesuai dengan kondisinya ya. Terus bahan baku. Perencanaan bahan baku adalah merencanakan bahan yang akan digunakan untuk produksi dalam jenis ukuran, merek, dagang, dan komposisi. Ya benar sih, bahan baku itu ya memang direncanakan dulu kita mau menggunakan bahan baku yang kualitasnya seperti apa. Kalau bahan bakunya agak mahal, jadi harga jualnya juga nanti akan terpengaruh. Kalau harga bahan bakunya lebih murah juga, ya harga jual produknya akan lebih murah juga. Dan saling keterkaitan lah antara bahan baku dengan nanti untuk menjual produk kita ya. Terus cara pengolahan perlu dilakukan mulai dari tahap uji coba hingga melakukan cara terbaik untuk memproduksi ya. Kalau kalian melihat ini, saya pernah nonton film itu orang yang membuat McDonald gitu, dimana mereka melakukan uji coba pengolahan ya. Mereka cara memasaknya, cara membuat adonannya, itu dicari cara terbaik itu ya yang mencakup efisiensi dan efektivitas, dimana penggunaan bahan bakunya itu tidak boros dan penggunaan waktunya itu tidak terlalu lama. Ini maksudnya ya. Jadi kalau kita menemukan cara untuk mengelola bahan bakunya itu dengan cara yang simple tapi bagus, itu bisa kita terapkan. Terus nama usaha, merek dagang, dan juga logo. Ini penting banget ya. Perencanaan untuk nama usaha, merek dagang, dan juga logo itu penting banget. Kenapa penting ya? Karena ini akan menjadi identitas kita, agar orang mengenal kita sebagai apa nantinya. Kalau orang sudah mengenal kita sebagai ini, kita akan memiliki produk ataupun brand yang memang akan dikenang oleh masyarakat. Penting banget di sini ya. Ada beberapa contoh ya, yang ini dari usaha pisang keju. Ini ada nih pisang keju Haji Kadap yang 7 rasa itu.
itu dikenal di mana-mana tuh. Kalau orang mendengar oh Haji Kadab itu identik dengan pisang keju, dan kalau orang mendengar pisang keju identik dengan Haji Kadab tadi, karena memang ya nama dan brandnya itu memang dikenal orang sudah ya. Terus kemasan juga ini ada orang tuh yang menarik ya, yang menariknya nih konsumen itu kadang membeli barang itu kadang melihat dari kemasan, karena kemasannya bagus unik ya, akhirnya mereka beli tanpa embel-embel apapun ya, karena memang menarik karena kemasannya aja ya. Nah, kalau udah berkaitan dengan kemasan ini ya memang kemasan itu ujung tombak begitu, ujung tombak supaya orang tuh mengenal produk kita. Ibaratnya tuh ya kemasan itu kayak baju kita begitu. Kalau orang biasa ngelihat kalian pakai baju olahraga, orang akan tahu bahwa kalian suka olahraga begitu. Kalau produk kalian keren, orang akan yakin bahwa produk yang kalian jual itu juga keren ya. Oke, itu dia sedikit penjelasan tentang merencanakan produk kreatif untuk usaha. Di materi yang Bapak bagikan situ ada contoh usahanya ya, contoh usaha pembuatan cupcake begitu ya. Ini kayak makan apa ya, kayak bolu apa ya, bolu kukus begitu. Nanti itu bisa kalian cermati lagi seperti apa. Apabila ada yang kalian kurang pahami, kalian bisa menanyakan langsung ya. Kalian bisa menchat Bapak secara pribadi di WhatsApp Bapak, atau mengkomen di YouTube ya, atau di sosial media Bapak yang lain, di mana materi ini nanti akan Bapak bagikan. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya, mendengarkan tentang materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita akan berjumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.